selamat sore Baca Batam Pos. Bertemu lagi sama saya Juanda di edisi Hot News 11 November 2023. Tak terasa sudah memasuki pekan kedua bulan November. Nah, kami masih tetap setia memberikan informasi-informasi terbaru ke pembaca Batam Pos. Nah, apa aja sih informasi-informasi yang akan terbit di koran Batam Pos esok hari? Bersama saya sudah ada redaktur pelaksana Halaman Metropolis, Mbak Ratna. Halo, Mbak Rat. Halo. Sini. Sudah masuk kamera? Sudah. Sudah in frame ya? Sudah ya? Oke. Nah, ini Mbak Ratna. Mbak, tadi sudah saya lihat sekilas ya. Kalau saya melihat sekilas ada sekitar 26 berita yang sudah masuk ke email redaksi. Nah, boleh sampaikan ke penikmat Batam Pos. Wah, ini penikmat. Saya pakai bahasa ya? Penikmat. Oke. Karena dia menikmati tulisan kita, menikmati konten-konten kita, betul. Dan menikmati yang ada di Instagramnya Batam Pos. Betul sekali, lengkap sekali ya. Kalau pembaca kan cuma koran kan. Betul sekali. Kalau penikmat tuh luas. Lebih luas lagi. Oke. Mudah-mudahan bisa menikmati terus bacaan-bacaan Batam Pos, sungguhan dari Batam Pos. Nah, Mbak, apa aja berita-berita yang akan ini akan saya sepil, ada beberapa ya. Tapi jangan banyak. Jangan banyak-banyak. Nanti idealnya dibaca langsung ya di Batam Pos yang terbit besok seperti itu. Beberapa di antaranya itu masih melanjutkan kasus pembobolan rekening itu ya. Ya. Itu yang bank itu ya, satu bank di Batam. Salah satu bank di Batam. Nah, polisi akan melanjutkan penyelidikan itu menyasar pada atasannya si oknum pegawai ini kayak gitu. Kan kemarin ini pembobolan ini melibatkan pegawai ya. Apakah hanya pegawai saja? Apakah hanya pegawai yang melakukan itu? Karena pasti kan ada kerahasiaan juga ya. Data nasabah itu kan tidak sembarangan orang bisa mengakses. Kalau tidak misalnya ada atas izin atau mungkin ada semacam akses lah ya diberikan oleh atasan yang bersangkutan kan. Berarti masih menyelidiki lagi ya? Nah, polisi akan menyelidiki lebih lanjut terkait hal tersebut gitu ya, termasuk rekening penampung yang digunakan para pelaku seperti itu. Nah, selain itu kabarnya soal UMK, ini sangat menarik nih. Saat kita tunggu-tunggu ini karena nanti akhir bulan ini rencananya kan sudah harus ada keputusan ya. Sekitar tanggal 21 November biasanya itu sudah harus ada keputusan. Cuman sampai sekarang ini sudah tanggal 10, besok udah 11 seperti itu, tapi rapat ini belum digelar. Ada informasi dari buruh tadi ada menyatakan hari Senin baru akan digelar rapat kembali gitu. Untuk dengan Disnaker ya, di tingkat kota Batam seperti itu. Cuman karena Disnaker beralasan masih menunggu Juknis dan Juklak, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Kira-kira gitu ya. Boleh spill sedikit Mbak ke pembaca Batam Pos, kira-kira berapa persen sih kenaikan UMK? Kalau kalangan buruh itu menuntut kenaikan UMK Kota Batam tahun depan itu 15%. Itu jadi berapa itu? Kalau sekarang UMK Batam itu sekitar 4.500.000, berarti tambah 15% lagi 675 sekitar itu. Jadi hampir 5,2, 6175 para gitu buruh jika ini teman-teman buruh jika ini disetujui, ini upah yang sangat sedap nih. Lumayan ya kan? Tapi jangan ada kenaikannya lumayan. Upah naik, jangan ikut harga sembako naik. Jadi nah, tak terasa itu betul. Kalangan buruh juga mendesak upah naik 15% itu karena beralasan harga-harga komoditas di pasaran itu juga cukup tinggi. Makanya mereka mendesak agar standar kehidupan mereka juga layak seperti itu. UMK ini dinaikkan seperti itu. UMK itu kan menjadi jaring pengaman dasar sebenarnya ya. Idealnya pegawai yang sudah misalnya udah bekerja lebih dari setahun pertama mungkin bisa di atas itu dan seterusnya seperti itu, sesuai regulasi. Karena saya percaya ya upah yang layak pasti akan berimplikasi dengan kinerja yang berkualitas. Mestinya seperti itu. Itu yang harus dituntut ya. Ketika nanti misalnya disetujui upah itu semakin layak, semakin baik, otomatis kinerja dari seorang pegawai atau pekerja itu harus ditingkatkan ya, seperti itu. Nah, selain itu apa lagi Mbak? Selain itu ada juga soal perbaikan jalan longsor yang menuju ke Galang. Iya, itu di Sembulang ya. Itu sampai berapa kali belum ada perbaikan? Itu belum tuntas sampai sekarang karena rawannya itu kan karena longsor itu sangat berisiko sekali, apalagi misalnya memasuki musim-musim penghujan seperti sekarang ya. Itu dikhawatirkan longsorannya makin parah kalau tidak segera diperbaiki seperti itu. Karena kalau yang sebelumnya misalnya yang di Sebedo itu kan udah mulai diperbaiki. Kemarin warga masih mengeluhkan karena pakai jalur alternatif itu becek dan berlumpur ya. Makanya sekarang yang ke arah Sebedo itu kan udah mulai jadi nih, udah mulai bagus. Nah sekarang warga yang ke arah Galang ini
menuntut juga kalau bisa dipercepat juga karena Baik. takutnya longsornya makin parah seperti itu. Oke, Hmm. boleh satu berita lagi yang Oke. rasanya terbit di Metro Post. Ini apa nih? masih berkaitan dengan apa namanya kemarin banjir di Batu Aji ya. Oke. Itu kan terkait dengan penyumbatan drainase yang tersumbat sampah sama eceng gondok ya. Nah itu apa namanya normalisasi itu masih terus dilaksanakan sampai sekarang dari Dinas Bina Marga itu masih menerjunkan alat-alat berat ke beberapa titik drainase yang dinilai apa namanya perlu dikeruk ya karena itu nanti kalau tidak segera dikeruk otomatis akan membuat aliran air tidak lancar termasuk di beberapa box culvert atau gorong-gorong itu akan dipastikan aliran air lancar Karena kita sudah akan masuki musim musim penghujan penghujan karena sepertinya, dengan ya. dari perakiraannya BMKG ya Mbak ya, setiap masuki Desember dan Betul. Januari itu kita Puncak hujan tertinggi puncak hujan ya, tertinggi betul. ya. Itu Dan di itu bulan paling tinggi loh Desember. sepanjang tahun. Dan Betul itu sekali. jika memang kalau tidak diperbaiki itu ya banjirnya bisa berulang. Betul sekali. Itu yang harus diantisipasi ya. Mudah-mudahan bisa segera teratasi sehingga tidak ada lagi banjir Betul. di kawasan tersebut. Amin. Oke. Oke. Makasih banyak Mbak Yuk, Ratna. terima kasih Yuk. Yanda. Nah, seperti biasa di hari Jumat saya selalu ditemani oleh rekan saya namanya Kak Ika dan dia akan spill beberapa informasi tentang lowongan kerja dan juga mungkin perumahan-perumahan atau yang mau berbisnis, mau beli ruko, mau apa. Biasanya kakak ini punya info yang paling update. Yuk kita panggil orangnya. Nah, ini dia kakak yang paling cantik di Batam Pos. Oh iya, terima kasih. Nah Kak, boleh sampaikan nih Kak, tadi saya bilang kakak itu ahli yang menyampaikan info kakak itu soal lowongan kerja, bisnis, ruko yang strategis, kakak itu tuh ahlinya gitu. Itunya promosi yang dibutuhkan semua para pembaca setia Batam Tentu kan Pos. orang punya nyari nih, mau bisnis di mana ya bagusnya ya, mau bikin bisnis, tapi tempatnya harus strategis dong. Betul. Nah saya dengar-dengar di daerah Sagulung, Iya, jadi harus katanya ada pintar. satu komplek ruko yang strategis. Tempatnya strategis, padat penduduk, semuanya komplit. Mau saya sih sebutin kayaknya. ya apa ya? Pilar 12 ya katanya. Iya. Oke, boleh sampaikan soal Boleh, Pilar 12 boleh. ini ke pembaca Batam Pos. Boleh. Ini seberapa strategis sih tempat itu dan katanya sudah mulai laku beberapa Itu dia. Jadi harganya mulai naik tuh Iya benar. Jadi masyarakat Batam ini terlihat banget nih Jo untuk berapa bulan ya kita kemarin ya? Kalau nggak salah udah pembangunan 3 bulan aja sih. 3-4 3-4 bulan bulan ya. aja. 3-4 bulan dalam masa pembangunan. Jadi masyarakat itu udah pinter Jo. Mereka tuh udah tahu. Ya. Dan yang pasti mereka itu dapat informasinya dari mana? Dari Batam Pos. Kita selalu memberikan updatean ke para pembaca setia Batam Pos, termasuk Pilar 12. Jadi pembangunan Pilar 12 yang sekarang udah hampir 80%, yang sekarang angkanya juga udah naik sih, harganya dimulai dari 600 jutaan. Jadi di sana itu ya Udah 600 ya? iya 600 jutaan. Dulu sempat ditawarin ke saya 500. 500 kan. Makanya Saya buruan nggak kalau ngambil memang ini. kalau memang kita ada rencana pengen investasi, menurut aku sih memang nggak rugi Jo. Karena Sangat-sangat worth it lah bulan ya dengan, ini, iya, dengan bulan harga ini- segitu, daerahnya strategis. Ya kalau kita berjualan kayaknya bisa balik modal dalam berapa benar. tahun. Jadi kamu boleh DP. Terus ke bulan ini juga kalau kamu pesen, kalau kamu booking juga bakal dapat cashback menarik. Cashbacknya nggak main-main, 100 juta. Jadi Berapa? itu 100 juta, makanya. Bisa beli mobil itu. Makanya jadi Dapat ruko, beli ruko dapat mobil. jadi semuanya bisa jalan ya kan bisnis. Jadi bisa jalan. Iya, jadi nggak mesti nunggu lama-lama. Sebentar lagi juga udah Desember, yang pembangunannya juga udah Yuk, hampir rampung. Buruan Yuk. datang. Jadi update-nya kamu jangan lupa tetap baca di Batam Pos. Batam Pos. Berarti ada di Instagram juga informasinya. Instagram, selain cetak. Di online juga, online Batam Pos dan dicetak Batam Pos. Iya, semua medsos Batam Pos. Mantap. Nah, selain Lowongan kerja itu- dong. Iya, Jangan selain- ini tadi kan saya sudah bilang kakak ini ahlinya informasi update lowongan kerja dan bisnis. Nah, lowongan Iya. kerja gimana? Jadi ini ada satu perusahaan besar yang pasti setiap minggu mereka selalu terbit di kita. Oh, boleh saya tebak? Coba main Amber tebak-tebakan. Karya. Iya, Amber Karya. Jadi Amber Karya ini selalu banyak butuh karyawan nih, butuh pegawai. Salah satunya driver. Jadi buat kamu yang punya skill driver yang usianya hampir 35 tahun itu udah bisa ngelamar di Amber Karya. Itu kayaknya gajinya juga besar tuh, Jo. Yang pasti kayaknya UMK ke atas. Iya. Keren. UMK udah mau naik ya 2024. Nah, siapa Terus- yang berminat yang sesuai kualifikasi ya segera datang ke Amber Iya, Karya. silakan. Dan Baca di Batam Pos ada ya kualifikasinya apa iya, aja iya. ya? Dan itu banyak banget. Jadi dia terbit ke kita itu ada 3 kotak. Jadi banyak kebutuhan mereka itu ada semua di Batam Pos. Oke.
keren. Berarti jangan lupa beli koran Batam Pos esok hari karena ada informasi lowongan kerja Amber Karya. Iya. Selain Amber Karya, Selain Amber Karya, aku pengen selalu ngingetin nih buat bapak-bapak atau ibu-ibu calon legislatif yang akan maju di 2024. Jangan lupa, sebentar lagi kan udah mau memasuki masa kampanye. Ya. Jadi jangan lupa, kamu jangan sampai salah pilih tempat berpromosi. Ya kan? di Batam Pos. Di Batam Pos. Jadi kan kita sekarang udah lengkap, Jo. Ada YouTube Ada channel, YouTube, ada Instagram, ada di TikTok kita, juga ada di batampos.id, ada di koran juga kita. selain bisa naik satu Jadi, halaman profil di Semuanya mau minta di mana? Kita all in. Benar. Jadi bisa kamu sampaikan visi misi semua. Kan sudah mulai tanggal berapa ya? 28 atau 20 Iya, Oktober tanggal sudah mulai. 28. Makanya. Yuk ke Batam Pos. Yuk. Itu aja sih. Sebelum Kakak Ika menutup, saya sedikit menyampaikan Batam Pos dalam waktu dekat Ya. akan membuat event Batam Pos Run. Nah, banyak keuntungan Batam Pos Run ini bagi pembaca Batam Pos yang berminat ingin ikut kegiatan event Batam Pos Run ini. Segera datang ke Batam Pos Geraha Pena lantai 3. Nanti akan diarahkan pembelian ininya ya. Benar, untuk pembelian, Tiketnya ya. Tiketnya Tapi buruan. beli tiketnya itu katanya dapat berbagai Jersey. macam kemudahan, jersey dan segala macam. Katanya juga ada Iya benar untuk loh. glowing itu, Yang glowing katanya dari salah satu salon tempat kecantikan gitu. salon buat- kecantikan ternama. Oh iya. gitu. Berarti komplit ya, paket komplit ya. Iya. Dapat sehatnya, kamu juga dapat Dapat glowingnya, dan glowingnya. salah satunya lagi dapat G-Spot produknya bintang 7. Wah, Jadi keren kamu banget. itu selain fun Jadi, run, kamu juga makin semangat. Sebenarnya kan harga tiketnya 200 ribuan ya, pendaftarannya 200 ribu. Iya, 200 Tapi ribu. plusnya banyak. Dan yang pasti Nggak kamu rugi ya. bener, door prize-nya juga nggak main-main, Jo. Tuh. Ada motor katanya. Itu dia. Jadi Kalau yang Batam Pos boleh ikut nggak ya? boleh sih, tapi nggak dapat hadiahnya karena itu kita peruntukkan semua untuk para Pembaca pembaca setia Batam Batam Pos. Pos. Oke deh, Kak Ika, makasih banyak. Oke, Jo. Nih, saya mau ditemani sama Bang Amadi nih. Oke. Karena Duh, ini banyak ya, penguasanya, Penguasanya online. Tadi ini penguasanya informasi lowongan kerja, Kak, ya. Baik. penguasanya koran, ini penguasanya online. Oke, Jo. Oke, makasih banyak Sama-sama. Kak Ika, dadah. Dadah. Ini dia Bang Amadi. Bang Amadi, ini hari ini saya ngobrol dengan banyak orang. Tadi sama Mbak Ratna, setelah itu sama Kak Ika. Nah, sekarang sama Bang Amadi. Iya. Bang Amadi, top newsnya batampos.co.id apa aja? Untuk hari ini ya. Ada yang berbeda atau yang sesuatu yang agak-agak aneh itu jadi naik gitu? Maksudnya ada yang sesuatu ini? Hari ini sesuai dengan harapan kita, berita-berita yang lagi naik Menjadi unggulan? lagi unggulan ya, benar-benar Benar-benar banyak menjadi dibaca. paling banyak. Ya, paling banyak dibaca oleh pembaca batampos.co.id. Apa aja itu Bang Amadi? Itu diantaranya kasus pembobolan bank Oh, di Bang itu Batam ya. Hari ini ada lanjutannya lagi. Ada lanjutannya, ada 2 berita mengenai kasus Kasus pembobolan bank ini yang masuk ke dalam Top newsnya kita. batampos.co.id. Ya, top news kita. Kemudian mengenai rokok ilegal itu, Oh, ya itu sudah masuk top Manchester. news kita, Manchester ya, sudah masuk top news, sudah banyak dibaca oleh pembaca batampos.co.id. Kemudian mengenai yang pekerja laundry yang tewas ditemukan di rumah kosnya di perumahan Villa Pesona Asri itu. Villa Pesona Itu Masuk banyak juga di juga Batam dibaca. Pos. Yang lainnya ini agak miris mengenai kasus pencabulan lagi. Pencabulan lagi. yang dilakukan seorang pembina pramuka di salah satu sekolah SMP. Nah, ini kasusnya dilaporkan oleh keluarga korban setelah si korban Sudah lama menyampaikan. tidak Ya. terdengar kasus ini dan kita berharap memang tidak ada lagi. Ya, Ternyata ada. tapi tetap saja ada lagi. terjadi kejadian seperti ini. Yang yang- paling top news apa Bang Amadi? Yang paling top news yang ini, yang kronologi pembobolan bank itu. Ya. Wah. Karena kita kan kemarin ada beberapa bagian berita mengenai Ada part-part pembobolan, beritanya ya. Dan ini Ya, kronologisnya ini ya. yang kronologisnya yang Lengkapnya paling banyak ya. dibaca oleh pembaca Batam Pos. Karena semua orang pengen tahu gimana sih bisa sampai membobol bank itu, ya, kok bagaimana bisa cara mereka upaya- membobol rekening sangat nasabahnya informatif seperti- sekali sehingga Ya. mungkin bisa bagi pembaca ya lebih ini ya, lebih selektif atau lebih aware terhadap Iya, ya. Mereka ini menjadi pelajaran bagi nasabah bank untuk tetap berhati-hati meskipun ini bank yang sangat dipercaya ya.
tetap harus hati-hati Karena semua kemungkinan itu bisa terjadi. bisa saja terjadi. Ya. Oke deh, Oke. siap. Makasih banyak Bang Ahmadi. Iya, sama-sama. Nah, pembaca Batam Pos itu bincang-bincang saya tadi. Tadi pertama sama Mbak Ratna, yang kedua sama Kak Ika, yang ketiga sama Bang Ahmadi. Itu aja bincang-bincang sore Hot News ini. Saksikan di Hot News selanjutnya. Selamat sore dan salam redaksi.